Rahasia tasfiyah. Tasfiyah itu menyiapkan wadah nur di kolbu supaya jika dia menerima nama-nama Allah, dia siap. Kalau kolbu sudah terang, maka dia tahu yang sedang diajarkan kepadanya adalah berlian dari Allah Subhanahu Ta'ala. Tapi cara ringkas supaya kolbunya bening, mau cara ringkas? Mau gerak apa aja, katakan afdal min ibadatin sab'ina sanah. Orang tafakkur itu lebih utama daripada ibadah 70 tahun zikir. Karena orang yang belum tasfiyah zikir pasti riya. Kalau orang yang sudah ditasfiyah, difilter, dibersihkan kolbunya, walaupun amalnya sedikit, dia pasti ikhlas. Lampunya seorang insan, sirajul insan qalbuh. Lampu dia adalah kolbunya. Jika kolbunya hidup, menyala, dia akan mampu melihat ala Allah tabaraka ta'ala, sifat-sifat, asma-asma, keindahan-keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bacakan surah Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad SAW dan silsilah kita kepada Kutubul Aqwan Sayyidi Syekh Muhammad Ibn Abdul Karim As-Samman, pengarang kitab An-Nafahat Al-Ilahiyah ala hadiniya wa likulli niyatin salihah ila ruhin Nabi SAW wa li imamina wa maulana Syekh Muhammad Karim Samman. Kutubul Aqwan Al-Fatihah. Wallahualam. Amin. Sekarang kita masuk ke halaman yang keempat ya. Setelah beliau membahas tentang bahwa semua perbuatan hamba itu makhluk ciptaan Allah, namun demikian tidak seharusnya seorang hamba itu menjadi fatalis. Apa arti fatalis? Menyalahkan Allah jika dia salah. Kita salah lalu kita salahkan Allah, itu fatalis. Dan itu ciri-ciri orang-orang yang rohaninya kerdil, suka mengkambing hitamkan selain dirinya apabila dia salah. Maka ciri-ciri orang-orang yang rohaninya tidak pernah berkembang, dia tidak pernah mengaku salah. Semua yang terjadi di alam semesta itu perbuatan Allah, bukan? Baik dan buruk itu persepsi kita. Di sisi Allah semua perbuatan Dia. Dan Allah la yus'al amma yaf'al. Allah enggak boleh ditanya kenapa. Yang ditanya itu kitanya kenapa. Apa cara kita menanggapi sesuatu. Maka tidak ada di sisi Allah itu kecuali semuanya baik. Adapun baik buruk persepsi kita. Oke? Apakah semua taat itu baik? Apakah semua maksiat itu jahat? Betapa banyak orang taat tapi hati dia merasa sombong dengan ketaatannya. Betapa banyak orang yang terjebak kepada maksiat tapi asbab maksiat Allah kemudian pecahkan keras hatinya sehingga air mata dia langsung mengalir. Yang mana orang yang hatinya keras nggak pernah tersentuh dan sulit diajar ya. Karena merasa sudah terlalu aman dari makarnya Allah. Hati-hati, la ya'man min makrillah illa munafik. Tidak ada orang yang merasa aman dari makarnya Allah kecuali munafik. Maka Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, man amina minan nifaq fahuwa munafik. Siapa merasa dirinya tidak munafik, itulah munafik. Maka ayyuhal ikhwah, di rumah, di tempat bekerja, di sekolah, di masyarakat, jika ada masalah sumbernya atau kita terlibat, langsung sportif. Jika ini seorang salik
orang yang sedang menempuh jalan kepada Allah, dengan penuh tanggung jawab kita katakan, saya salah. Gak usah cari-cari kesalahan orang lain. Dan masalahnya hari ini yang mengajarkan nunjuk-nunjuk orang tuh ustadz dan kiai, itu masalahnya. Ya, semoga umat Nabi Muhammad SAW ya terjaga dari ulama ulama yang hatinya busuk. Ulama bukan orang yang beda politik, bukan orang yang beda thariqah, bukan orang yang beda mazhab. Ulama orang-orang yang hatinya busuk, penuh dengan iri dan dengki. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang kita masuk ke beberapa baris di bawah halaman 4 ya, yang punya kitab. Qala ba'dul asyakh. Kelihatan? Ya. Berkata sebagian syekh, kullu man laysa lahu bidayatun muhriqah laysa lahu nihayatun musyriqah. Orang yang awalnya tidak sungguh-sungguh, maka akhirnya tidak akan sukses cemerlang. Imam Junaid ngumpul-ngumpul dengan para wali-wali kutub. Apa kata beliau? Itu kalau para murid ngelihat kita sekarang, gak pernah tahu masa lalu kita, tazandaku, mereka akan zindik. Apa kata mereka? Jadi wali mah santai-santai aja, gak usah wirid-wirid banyak. Norak, masa wali wiridan? Itu perkataan Imam Junaid. Apa kata Imam Junaid? Murid kalau melihat kami sekarang, tidak tahu kami masa lalu, mereka akan jadi zindik, dikira jadi kekasih Allah cukup dengan ngoceh-ngoceh aja, ngomong-ngomong makrifat dong. Ya, duduk-duduk ngaji makrifat. Ya, nggak ada amalan, nggak ada riyadhah, nggak ada mujahadah, nggak ada suluk. Apalagi yang ngaku nggak perlu berthariqah. Wah, hebat bener itu ya. Jadi wali itu sulit kalau Allah nggak mau, mudah kalau Allah mau. Paham maksudnya? Jadi kalau orang jadi kekasih Allah sebelum Allah menghendakinya, itu sulit. Tapi Allah kalau menghendaki seseorang jadi walinya, Fudail bin Iyad, seorang penyamun jadi wali. Tobatnya karena dia bermaksiat. Asbab dia jahat, dia jadi orang baik. Jadi ternyata yang dia jahati seorang wali Allah, maka dia berubah. Ya. Seperti kisah Buya Hamka punya ayah, namanya Haji Rasul. Haji Rasul itu cerita, diceritakan ya dalam buku ayahku, bahwa beliau ini pernah dulu, zaman-zaman dulu masih banyak penyamun. Ada penyamun di tengah jalan nyita semua barang berharganya. Terus ayah Buya Hamka ini minta izin baca sesuatu, nggak tahu yang dibaca Yasin atau apa. Tiba-tiba si penyamunnya sadar. Nah itulah mungkin pewaris-pewaris Fudail bin Iyad jadi muridnya. Jadi murid. Maka siapapun yang memandang dirinya terjebak pada dosa, jangan putus asa. Siapa saja yang Allah muliakan di hari ini dengan taat, jangan kemudian merasa aman. Ya. Hanya Rasulullah SAW yang aman dari makarnya Allah. Tapi beliau setiap hari masih merasa harus hati-hati dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pertanyaan wajib dijawab. Taat takdir nggak? Taat itu bagian dari takdir nggak? Nah, ya, definisi takdir itu apa sih? Ketetapan Allah. Adakah di alam ini sesuatu di luar ketetapan Allah? Ada nggak? Jadi taat takdir nggak? Dibalik, maksiat takdir nggak? Nah, ini jangan salah paham. Ternyata orang-orang mau di kampus, mau di pesantren, bahkan para ustadz sebagian salah paham tentang takdir. Dikira takdir itu cuma yang diusahakan hamba. Kalau apa yang tidak diusahakan hamba. Kalau hamba sudah tidak sanggup, baru berlaku takdir. Ada yang begitu kan?
Itu berbahaya, itu qadariyah, neo qadariyah. Neo ya, oleh para ulama salaf, qadariyah itu sebagian dianggap murtad, tapi saya tidak. Mereka salah persepsi aja. Rukun imannya belum sempurna. Sekarang muncul lagi ustadz-ustadz begitu, ya. Yang lucunya, tadinya dia nggak Muslim, terus masuk Islam, jadi ustadz. Lah diikuti oleh orang yang lahirnya Islam. Itulah lucunya, ya. Emang dunia permualafan ini betul-betul laku di Indonesia, ya. Kita nggak nolak orang mualaf, seneng ada orang mualaf, tapi kalau mualaf mengajar sebelum matang, kita khawatir. Cukup ceritakan perjalanan rohaninya, tidak usah menjelekkan agama sebelumnya. Cukup jelaskan pemahaman baru dia, tidak usah kemudian jelek-jelekin agama lamanya yang sudah jelek, ya. Udah jelek ngapain dijelek-jelekin lagi, ya kan? Khair. Jadi taat itu takdir bukan? Oke. Maksiat takdir? Benar. Tarantum dibilang Jabariyah loh. Serba takdir. Benar gak nih? Serius? Hakun. Aku yakin. Maka pertanyaan dibalik lagi, adakah di alam ini sesuatu terjadi di luar ketentuan Allah? Ada nggak? Oke. Tapi bedakan keyakinan kita bahwa taat, maksiat, baik buruk itu ciptaan Allah, ketetapan Allah, dengan kita ridha dengan yang Allah ciptakan, itu beda. Allah menciptakan sesuatu bukan berarti menginginkan sesuatu itu untuk kita pakai, belum tentu. Allah menciptakan taat dan Allah ridha dengan ketaatan. Allah ciptakan maksiat dan Allah tidak ridha dengan. Maka ada kalimat di sini, la yarda bil ma'siyah. Jadi Allah tidak ridha kepada maksiat, ya. Kembali ke bawah. Fal bidayatu yuhanda Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikat murid man afna iradatahu fi iradatillah. Yang meleburkan keinginan dia dalam keinginan Allah. Itu hakikat murid. Itu baru murid shadiq. Kita sedang belajar jadi murid. Murid yang shadiq. Apa yang dituntut dari seorang murid supaya dia jadi shadiq? Yang pertama, tasfiyah. Tasfiyah itu, kalau dulu kita sering dengar tahalli, tajalli. Sebenarnya hal itu agak mirip-mirip. Cuma di sini istilahnya tasfiyah, tahliyah, tahliyah, 3 T. Tasfiyah, penyucian. Apa yang disucikan? Qalbu. Jadi tobat itu yang pertama dibersihkan itu qalbunya. Tasfiyah namanya. Lalu baru takhliyah. Takhliyah itu jika ada noda-noda, amal-amal buruk pada badannya, kebiasaan-kebiasaan buruk, itu kemudian dibersihkan. Lisan suka ngapain? Ngumpat, gosipin orang. Suka gosipin orang nggak? Kalau kita gosip lalu orang terganggu, itu namanya gosip. Dan itu haram. Lalu si lisan ini jadi penggosip, itu karena apa? Karena hati yang bersih atau karena hati kotor? Maka yang pertama dibersihin mana? Hari ini kajian-kajian tazkiyatun nafs yang terjadi, yang dibersihkan cuma zahirnya, batinnya tidak dibersihkan. Orang dipaksa untuk tidak ghibah, tapi kolbunya nggak dibersihkan. Orang diajarkan untuk tidak iri dengki, tapi kolbunya tidak dibersihkan. Kolbu yang mesti dibersihkan dulu. Ya. Nikah itu baik atau buruk? Emang semua nikah baik?
Dibalik, cerai itu baik atau buruk? Lanjut, nih antum terserah jawabannya apa. Punya anak baik apa buruk? Emang orang nggak punya anak nggak baik? Tuh mulai goyang. Lapar itu baik atau buruk? Buruk. Kalau puasa baik nggak? Ayo, bingung lagi. Kata dokter, tidur yang baik itu berkualitas itu 8 jam sehari. Kalau antum tahajud 1 jam, berkurang 1 jam. Begadang. Kata dokter, begadang nggak boleh. Kata dokter siapa tuh, YouTuber itu? Nggak boleh begadang, kata si dokter apa? Richard, ente matanya mirip sama dia. Kirain mau alaf dari mana gitu. Dari lahir ya, alhamdulillah. Saya lihat sudah mulai lurus-lurus cara berpikirnya, alhamdulillah. Jadi tasfiyah itu konsep berpikir dan juga kolbu. Kolbunya harus bersih sehingga konsep berpikirnya bersih. Kenapa orang berpikir buruk? Kenapa orang kemudian berkata kasar? Melihat presiden kemarin PKI, kalau presiden sekarang apa dong? Semuanya buruk sama dia, nggak ada yang baik. Semua dikomentari sama dia, yang baik dia doang. Kan ada tuh yang di TV muncul mulu, ya semuanya buruk sama dia. Ya, dia diminta jadi presiden juga belum tentu baik. Ya, ini akibat apa? Apa kata Nabi SAW? Al-kibru batrul haq. Al-kibru batrul haq. Sombong itu menolak kebenaran. Ada tambahan wa ghamtun nas, menghina orang. Suka menghina orang nggak? Suka menghina orang di jalan nggak? Disalib dikit, apa lo? Main apa lo? Maka tasfiyah man safiyatil min safaitul ma idza istakhlastuhu mimma fihi min al-kadar hatta raja' li aslihi safan laysa fi ma yughayyiruhu, ya. Jadi tasfiyah itu orang Arab kalau ngomong safiitul ma, aku menjernihkan air apabila di air itu ada air keruh, lalu disaring, jadi dia bening atau ditungguin. Air yang terlalu riak maka dia kotor, maka ditungguin, ya, atau disaring. Maka tasfiyah itu membersihkan kolbu dengan menyaringnya. Jadi kolbu itu punya satu alat, punya satu instrumen dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyaring apapun yang masuk. Maka dari situlah kata Imam Zarruq, istilah sufi. As-sufi man safa qalbuh. Sufi itu orang yang bening kolbunya. Tidak mesti dia terbebas dari dosa, tapi kolbunya terbebas dari kebusukan hati. Jadi siapa yang disebut sufi, kolbunya nggak busuk. Pengen jadi sufi nggak kalau begitu? Allah mandang kemana? Coba antum kalau ketemu orang, yang dipandang orang apa? Wajah. Berarti kolbu punya wajah. Oke? Coba, ini ibu-ibu ini kalau mau ketemu seseorang yang kita seneng, rapi-rapi nggak wajahnya, bajunya? Karena khawatir mau dilihat orang. Kalau arisan kan yang dilihatin orang tasnya dimahalin. Ya. Why? Kenapa? Karena kita ingin memperlihatkan sesuatu yang baik. Ya. Dan lelah sekali kalau ingin terlihat oleh makhluk, karena makhluk banyak. Itulah sebabnya merasa hanya dilihat Allah itu rahah.
sa'idah. Orang kalau hanya ingin merasa dilihat Allah, dia langsung rehat. Kenapa? Allah hanya satu, sedangkan makhluk banyak. Jika kita hidup ingin mewujudkan kata orang, ingin nyenengin orang, orang banyak. Besok antum datang ke si fulan, ingin jangan fulan, nanti fulan yang B gak senang. Begitu. Capek. Itulah arya yang paling khafi, yang paling tersembunyi. Itu paling tersembunyi itu. Dan in sahat ta'bir, ya, inilah yang ditasfiyah, inilah yang dibersihkan jadi syirik khafi yang berupa riya, iri, dengki, sombong. Ini yang harus dibersihkan dari qalbi. Ini yang disebut oleh Imam Ibrahim Ad-Dusuki yang kita bahas Selasa lalu. Orang alim kalau datang ke waliullah dengan hati yang terbebas dari kebusukan, iri, dengki, maka pasti dia sampai usul jadi wali Allah dalam lahzah. Lahzah itu lebih dikit dari daqiqah. Daqiqah itu detik, ini lebih pendek daripada detik. Kalau dia datang ke kekasih Allah dengan hati yang, nah, tapi coba antum lihat, ya, jangan sampai MUI begitu. Jangan sampai MUI kalau ada orang Allah masyhurkan ya, ilmu kewalian, ilmu kemarifatan, ilmu thariqah, lalu dicuriga, cari-cari kesalahan. Di MUI itu ada satu divisi pengkajian. Itu isinya cari kesalahan kelompok manapun. Ya, mungkin kesalahan saya juga dicari sama dia dan mereka lupa dengan kesadaran dirinya. Ya, kawan-kawan saya sudah banyak yang disorot-sorot ya. Yang mereka bergerak di dakwah A, B, C, D. Nauzubillah min dzalik. Kita doakan majelis ulama lebih menekankan bab apa? Fa aslihu baina akhawaikum. Ya, wajadilhum billati hiya ahsan. Jangan main fatwa-fatwa, nanti antum ditinggal orang. Ya. Majelis ulama bukan untuk majelis produk menjudge orang. Sepakat nggak? Ya. Jangan salahkan nanti kalau umat nggak percaya lagi, dikit-dikit fatwa sesat. Ya. Giliran sesuatu yang belum tentu sesat, belum tentu haram, diharamkan. Ya. Betul nggak? Coba antum banknya apa, Pak? Banknya konven apa syariah? Tuh BCA. Ente makan habis riba itu. Pakai GoFood nggak? GrabFood nggak? Riba loh. Kesini pakai apa? Pakai Grab. Ente ahli riba semua nih. Sesat ente semua ya. Bikin fatwa mengqat'ikan sesuatu yang nggak qat'i, kan bahaya itu. Mengharamkan sesuatu yang belum tentu haram. Akhirnya cuma sekedar fatwa, nggak dipakai orang. Hatta orang di dalam itu juga belum tentu pakai semua. Cek aja tuh nanti kartu dia, ya. Maka nauzubillah, ya, nauzubillah min su'il a'mali wal af'al. Kita berlindung kepada Allah daripada tindak tanduk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. وَفَكَذَلِكَ يَنْبَغِي لِلْمُرِدْ أَنْ يُصَفِّيَ بِمُجَاهَدَتِهِ مَا قَدَرَ. Maka seyogyanya seorang murid membeningkan, memfilter dengan mujahadah. Artinya harus ada mujahadah. Apa makna mujahadah? Mujahadah itu taqlibul adah, kufrul adah, itu istilah masyayikh. Membalik kebiasaan. Tadinya tidur, kita balik jadi bangun. Jam segini enaknya ngapain? Nonton, pasti nonton dulu baru tidur. Drakor. Terus antum ngaji. Coba aneh tanya, ngaji itu asik gak? Justru asik. Siapa dulu gitu ya? Ya ngaji itu kan mirip-mirip nonton di film. Ya, benar nggak? Kalau ngikutin alurnya,
nyambung. Kalau nggak ngikutin alurnya, maka nonton film dari tengah seru nggak? Itu sebabnya kita ngaji dari awal kitab. Kalau ini nggak connect, baca lagi dengerin lagi kajian yang sebelumnya, ya. Semoga nih teman-teman yang di sosial media bisa ngumpulin satu file kajian nafahat, gitu ya. Aneh gaptek nggak paham, silakan beliau-beliau inilah yang ngatur. Karena kita nggak punya channel, Pak. Yang punya channel ya beliau-beliau ini nih, mereka ini. Ya. Safi sariratuhu min at-ta'alluq bil aghyar. Supaya apa? Supaya bening kolbunya, sirnya. Sarirah itu rahasia yang ada di dalam kolbu. Ya. Halo Royanil. Jadi apa sarirah? Rahasia yang ada di dalam kolbu. Itu sarirah. Kalau dia tidak difilter, dari apa dia difilter? Ta'alluq bil aghyar. Berta'alluq, terikat, terbelenggu dengan selain Allah. Nah, maka ini bab konsepsi kolbu. Jadi tobat itu, murid itu nggak akan bisa menjadi murid kalau kolbunya, perspektif di kolbunya nggak dibenerin. Jadi konsep berpikirnya nggak dibenerin. Itu makna tasfiyah. Dan tasfiyah innama hiya bil mujahadah. Mujahadah itu ada dua. Ada mujahadah zahir, ada batin. Yang zahir tadi, kalau kita harusnya jam 3 tidur, kita bangun. Ya. Lalu yang batin, kolbu. Harusnya kolbu kita tidur, kita bangunin. Tidurnya kolbu kalau dia tidak tafakkur. Jadi kolbu yang tidur apa? Dia tidak tafakkur. Karena orang tidak tafakkur tidak mungkin zikir. Yang ada cuma mendengkur. Maka Nabi SAW mengatakan, orang yang zikir dengan yang tidak zikir seperti apa? Seperti orang yang hidup dengan yang mati. Dan Rasulullah SAW mengatakan, ya, tapi riwayatnya tidak sampai derajat sahih. Yang sahih itu yang mauquf kepada Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Wa tafakkur sa'ah afdal min sab'ina sanah. Afdal min ibadatin sab'ina sanah. Orang tafakkur itu lebih utama daripada ibadah 70 tahun. Tafakkur itu apa? Tasfiyah. Oleh karenanya ibadah kita rusak kalau nggak tasfiyah. Ini yang ditakuti oleh syaitan. Jadi syaitan itu sama orang yang sudah tasfiyah tidur itu lebih bahaya daripada orang yang belum tasfiyah zikir. Karena orang yang belum tasfiyah zikir pasti riya. Kalau orang yang sudah ditasfiyah, difilter, dibersihkan kolbunya, walaupun amalnya sedikit, dia pasti ikhlas. Inilah yang dilakukan oleh seorang ahli ma'rifat yang mengatakan kepada pembunuh 100 orang yang terakhir dia bunuh adalah seorang ulama. Apa kata dia? Siapa yang melarangmu tobat? Siapa yang melarangmu tobat? Apa yang menghalangi dari tobat? Itu langsung bersih persepsi dia. Yang tadi dia pikir Allah itu akan murka, lalu dia berpikir lain. Allah ternyata sangat penyayang. Jadi si ulama ini, ahli ma'rifat yang ada di kampung-kampung itu, ternyata dia membuka perspektif baru untuk si murid. Itulah asbabnya si murid ini belum sampai di kota seberang, tapi malaikat rahmat Allah utus untuk memanjangkan satu langkahnya, satu langkah aja. Maka dia dihitung menjadi tawabin, orang yang tobat. Kenapa? Dia sudah tasfiyah. Sudah tasfiyah. Maka at-tasfiyah qat'ul ala'iq anil aghyar. Ini kaedahnya.
At-tasfiyah qat'ul alaik anil akhyar. Merubah hati yang tadinya bergantung kepada makhluk, sekarang tidak bergantung kepada makhluk, bergantungnya kepada Allah. Yang tadi buruk sangka kepada Allah menjadi berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba hari ini sudah berbaik sangka belum dengan Allah? Bahwa Allah maha baik, apapun yang dia mau pasti baik, apapun kehendak dia pada hakikatnya baik, cuma perspektif ini yang kurang baik. Maka orang yang mati dalam berbaik sangka kepada Allah, dia mati dan dia jadi wali Allah. Mudah tuh jadi wali Allah? Emang mudah membangun perspektif yang baik? Semudah apa merubah cara berpikir, cara kolbu? Semudah itulah. Jika antum bilang sulit, ya sulit sudah. Maka jika ada ulama sering ngomong, urusan hati mah ribet, ya sudah, bagi ente ribet. Berarti dia tidak mengenal karamatul ummah al-Muhammadiyah, ya, yang disebut al-Imam Sya'rani, bahwa karamat umat Nabi Muhammad SAW mungkin tidak bisa mindahin gunung ke gunung, tapi ada yang bisa. Mungkin gak sehebat Asif bin Barkhiyah memindahkan istana Bilqis, tapi dia bisa memindahkan kolbu dari makhluk kepada Allah. Minal aghyar ila rabbil aghyar, Rabbuna tabaraka ta'ala. Wal wukuf ma'al awham wal afkar, ya. Ini tambahannya. Jadi orang kalau sudah gantung kepada makhluk, maka akan muncul al-waham dan afkar, ya. Keyakinan yang rendah itu awham, dan afkar dan pikiran-pikiran yang rusak. Fa idza safa al-qalbu min dzalika wa 'ada nuran. Nah, qalbu itu aslinya nur. Aslinya apa? Bahkan nar. Ada narnya. Disitulah Allah tanam ruh. Ditiupkan ruh di situ. Karena dia nur dan dia juga nar. Nur cahaya, nar api. Dia panas. Maka orang kalau zikir kadang-kadang dadanya panas. Itu narnya lagi aktif. Kadang dia merasa nur, dia melihat macam-macam. Coba lampu dimatiin bisa lihat ke depan nggak? Kalau lampu dipadamkan kita nggak mampu lihat kemana-mana. Lampunya seorang insan, sirajul insan qalbuh. Lampu dia adalah kolbunya. Jika kolbunya hidup menyala, dia akan mampu melihat ala Allah tabaraka ta'ala, sifat-sifat, asma-asma, keindahan-keindahan Allah subhanahu wa ta'ala. Kejadiannya sama, tapi cara pandangnya beda. Kenapa? Ini kolbunya sudah nuran munawwaran. Maka jika kolbu sudah difilter, noda-nodanya sudah dibersihkan, nanti dia akan kembali memancarkan cahaya. Dulu tempat ini sebelum diwakafkan Haji Iman dan keluarga, beberapa lampu itu berdebu sekali. Sepertinya dulu pernah orang zikiran terus nggak zikiran lama. Benar Haji Iman ya? Akhirnya nempel lah macam-macam di situ, sehingga kita hidupin lampu tetap aja gelap. Maka tasfiyah itu ilustrasi paling gampangnya membersihkan noda yang melekat, yang nggak bisa dibersihkan cuma dilap pakai ini, ya. Dia mesti pakai air, pakai sabun dan lain sebagainya. Itu namanya tasfiyah. Orang sakit sanggup nggak mengobati dirinya sendiri? Maka dia perlu mencari orang yang sudah tahu cara tasfiyah. Tidak mesti orang itu kolbunya sehat-sehat amat, yang penting dia tahu cara bersihin kolbu. Saya mau tanya, dokter itu tetap sakit atau ada yang nggak pernah sakit? Bener nih. Oh ya, Pak Letkol nih istrinya kan dokter. Bundo dokter sakit nggak? Pernah sakit. Kirain kalau dokter nggak bakal sakit gitu. Maka jangan terlalu tinggi overestimate terhadap mursyid. Mursyid itu tidak semuanya, bahkan semua mursyid tidak ada yang maksum. Maksum itu terjaga dari dosa.
Nggak ada. Semua mursyid pasti ada kekurangannya. Jadi jangan kemudian mendewakan mursyid. Oke? Kalau salah, salah aja. Gak usah dibilang ahwal juga. Salah aja, tapi bukan kita yang negur. Orang yang tepat yang negur dia. Kalau antum negur mursyid, antum jadi mursyid dia. Maksud saya apa? Gak usah jauh-jauh. Ini jangan salah paham. Kenapa ibu-ibu protes? Kok suamiku gak bisa dibilangin ya? Bapak-bapak juga protes. Kok bini gue gak bisa dibilangin, Tat? Apa jawabannya? Jika kalam seorang syekh dipakai oleh bukan syekh, jadi norak. Coba buka sosial media, lalu ada orang yang kayak jadi motivator, padahal dia bukan motivator. Lucu gak? Dia bukan motivator, terus buat status cara kaya. Lucu gak? Lucu. Benar lucu. Ya, saya punya kenalan jamaah, kita ngajar dia beberapa tahun lah. Ya, tukang suka ngeremehin orang. Hatta gurunya sendiri diremehin sama dia. Suatu kali salah satu gurunya nulis buku cara sukses dan kaya. Bukunya tipis. Terus dia bilang, hehe, gitu. Ketawa doang, ini buku orang udah kaya. Dibagiin ke orang tapi ngenyek, tau ngenyek nggak? Ngejekin. Ini buku orang kaya katanya. Apa keanehan situ? Yang nulis bukan miliarder, bukan triliun, bukan seorang pengusaha. Dia ustadz, tapi nulis buku cara jadi kaya. Kalau ustadz cocoknya jadi apa? Nulis apa? Bagaimana cara membersihkan kolbu, yang pantas-pantas saja lah. Walaupun ada ustadz pengusaha boleh. Ya, baru dia nulis tentang kaya. Ya, sama. Antum kaya, lalu ingin menciptakan kiai, itu juga aneh. Nah, disitulah muncul orang-orang yang buat pesantren, dikira pesantren itu cuma berkubah, terus ada tulisan Arab-Arabnya, lalu dibikin agak Arab-Arab dikit gitu ya. Terus dia cari ustadz yang bisa dia gaji. Ente bisa ciptain kiai? Itu bukan kiai. Kiai bukan begitu. Kiai itu yang bangun ruh pesantren sebelum bangun bangunan pesantren. Sebelum fisik pesantren ada, ruhnya dulu. Maka ruh ini ditaruh di mana aja beres, nggak masalah. Ruhnya sudah ada. Nah, jadi tolong jangan salah persepsi ya. Baik. Maka di kita di ribat orang kalau mau talqin biasanya dianjurkan zikir ya hayyu ya qayyum, itu supaya memfilter kolbunya dan kolbunya mulai bertawajuh, mulai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu proses namanya proses tasfiyah. Ya. Itu rahasianya. Ya. Nanti yang belum talqin nanti silakan talqin tarekat Saman ya. Nah, nanti daftar ke Ustaz Rahmat dan Buya Firdaus, langsung mengamarkan ya hayyu qayyum ba'da sholat 200 atau sehari semalam 1000. Sampai kapan? Ya sampai ketemu lagi. Sampai Allah izinkan untuk ditalqin. Ya, sampai Allah izinkan untuk ditalqin. Kita nggak langsung talqin kecuali emang antum beruntung. Ana lagi buat talqin terus jadi ajak gitu. Namanya dapat berkah, ya. Jadi proses dasarnya kita buat tasfiyah dulu, disiapkan dulu wadahnya. Ya. Pernah nggak makan makanan yang enak, tempatnya dekat sampah? Nyaman nggak makannya? Khair, paham? Ini rahasia tasfiyah. Rahasia tasfiyah. Tasfiyah itu menyiapkan wadah nur di kolbu, supaya jika dia menerima nama-nama Allah, dia siap. Kalau kolbu sudah terang, maka dia tahu yang sedang diajarkan kepadanya adalah berlian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kolbunya belum bercahaya, dia kasih berlian, dikira apa? Dikira ya gundu, dikira kaca,
dikira kerikil. Paham ya? Maka jangan nafsu ditalqin. Apalagi nafsu jadi Imam Mahdi. يقول قد صف لكم لا يتم هذا المقام إلا بعد مجاهدة تامة إذا قعد وقام. Maka kalau ingin ini cara ringkas supaya kolbunya bening. Mau cara ringkas? Mau gerak apa aja katakan raditu billah, aku ridha kepada Allah. Ya. Ini membersihkan persepsi gimana caranya? Raditu billah, atau pakai bahasa kita, ya Allah aku ridha, ya Allah apa saja aku ridha. Itu cara apa? Cara tasfiyah paling cepat. Mau berdiri, mau tidur, bangun tidur, mau gerak, mau kemana, katakan ya Allah aku ridha, ya Allah aku ridha, ya Allah aku ridha. Inilah yang dilakukan oleh para imam ketika mulai zikir, ilahi anta maksudi wa ridhaka. Padahal baru awal zikir, belum zikir dimulai sudah ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, ridhamu yang kami pinta. Berdiri, bangun, duduk, katakan raditu billah ya. Orang kalau sudah ridha, dia ngeluh nggak? Oke, betul? Bener nih, sudah ridho belum Pak Allah? Kenapa kita nggak marah sama si bocil kalau dia berisik? Karena anak kita. Kenapa kita nggak marah kalau anak-anak kita mecahin gelas? Karena kita tahu, kenal dia. Maka syartur ridha ma'rifatullah. Maka awwaluddin ma'rifatullah. Awalnya agama mengenal Allah. Maka tasfiyah itu nggak mungkin sempurna mujahadahnya kecuali dimulai dengan mengenal Allah. Jadi kalau orang bilang kajian ma'rifat tinggi, enggak, justru itu basic. Awalnya agama mengenal Allah, berarti ma'rifatullah kajian basic atau kajian tinggi. Dan nggak ada namanya kajian tinggi kalau orang basicnya nggak beres. Coba antum lihat kajian ini dari dulu sampai sekarang, la ilaha illallah, raditu billah, astaghfirullah, cuma dengan bahasa kolbu itu aja bedanya, nggak keluar dari itu. Dan jangan terlalu terganggu dengan seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dituduh oleh seorang imam namanya Yahya bin Ma'in, seorang Syiah yang keji. Siapa yang menuduh? Imam Syafi'i dituduh Yahya bin Ma'in. Mungkin gak Imam Syafi'i Rafidhi keji menghujat sahabat Nabi dan istri-istri Nabi, mungkin gak? Ya, kira-kira begitulah. Antum kalau nggak percaya, ini Tahadus bin Ni'mah, saya dari S1, S2, S3 jurusannya akidah. Mungkinkah orang yang belajar akidah Ahlussunnah dari kecil sampai S3 mengatakan bahwa menyembah Nabi Isa boleh? Mungkinkah orang yang belajar akidah Ahlussunnah dari kecil sampai sekarang lalu mengatakan bahwa semua agama sama? Ada nggak saya ngomong begitu? Coba antum cek. Itu yang mengganggu murid tuh, tasfiyahnya nggak beres. Suzon dulu sama gurunya. Ya. Ini bagian dari tasfiyah. Jadi ini cara tasfiyah yang kedua. La ilaha, mau berdiri duduk bacanya la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Tiada yang disembah. Ya, mana basic dulu ketinggian itu mah. Tiada Tuhan, berarti selain Allah bukan Tuhan. Ada bahasa Arabnya, ini Buya Asfil paham. La ma'buda, tidak ada yang disembah di alam semesta ini kecuali Allah. Maka apapun yang disembah, ini logikanya itu. Apapun yang disembah sebenarnya menuju kepada, saya cuma ngomong begitu.
Itu pun menukil imam. Nanya ke antum lagi, terjemahin aja tuh. La ma'buda, tiada yang disembah bihaqqin, pada hakikatnya, kecuali Allah. Apa kata Imam Al-Jili? Imam Ahlussunnah. Siapa yang bilang dia nggak Ahlussunnah? Ya. Apapun yang disembah pada hakikatnya menyembah Allah. Tapi yang sempurna cuma umat Muhammadiyah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kalau ngelihat ada orang kemanapun gerak, itu sebenarnya sedang menuju Tuhannya. Jadi semua alam itu bergerak. Bergerak kemana? Kepada yang maha sempurna, yang maha menciptakan kebahagiaan. Dan itu hanya Allah subhanahu. Itu yang disebut la ilaha, la maqsuda, la ma'buda. Tiada yang disembah, tiada yang dituju. Maka semua gerakan menuju kemana? Allah subhanahu. Padahal Allah gak pernah jauh. Allah lebih dekat kepada makhluk manusia daripada urat nadinya, bukan di urat nadi. Ya. Kalau hambaku bertanya tentangku, jawablah aku dekat. Kalau Allah dekat, maka perlukah mencarinya? Yang perlu apa? Menyadarinya. Maka ma'rifatu qurbillah, mengenal dekatnya Allah, itu yang mesti dicari ilmunya. Bukan mencari-cari Allah. Allah dicari-cari. Mau dicari di mana? Dia nggak bertempat, dia nggak perlu tempat. Oke? Coba dibalik lagi. La ilaha, tiada yang disembah kecuali, tiada yang disembah. Maka kalau ada yang disembah di alam ini, coba lihat, yang disembah orang matahari. Matahari apanya Allah? Ada nur apa di situ? Nurul hayah, nur kehidupan. Maka kalau nggak ada matahari, nggak ada tumbuhan. Tubuh kita juga nggak tumbuh. Orang nyembah matahari, yang disembah bukan si mataharinya, tapi ada sifat hayatnya Allah. Tapi dia nggak nyembah nama, sifat, dan zat sekaligus. Maka perlu ditasfiyahkan qalbu si murid. Paham? Karena mereka menyembah Allah hanya satu pihak, tidak di pihak yang lain. Dia hanya menyembah satu sifat, hayat. Sifat Allah ma'ani ada 7. Belum lagi sifat-sifat yang tak terhingga. Paham? Jadi yang ini bab hakikat, bukan bab akidah. Dalam bab akidah jelas. Tapi aneh mau tanya lagi, emang ada Tuhan selain Allah? Ada nggak Tuhan selain Allah? Ada nggak sesembahan selain Allah? Benar. Terus ketika saya mengatakan bahwa apapun yang disembah sebenarnya menyembah Allah, logikanya nyambung nggak? Gimana, nyambung nggak? Atau mulai masih begini? Apapun yang disembah, la ma'buda bihaqqin, pada hakikatnya tiada kecuali Allah. Saya mau tanya lagi, emang ada Tuhan selain Allah? Karena tiada Tuhan selain Allah, Tuhannya mereka ada emang? Terus yang mereka sembah hakikatnya siapa? Atau mereka tidak nyembah apa-apa? Cek dulu. Ya. Orang nyembah jimat. Misalnya jimat pelaris. Pelaris itu kalau dimaknai ke nama Allah apa? Ghani, Mughni, Razzaq, Maha memberi. Berarti dia sedang menyembah satu nama, tapi tidak menyembah yang punya nama. Disitulah dia terjebak pada syirik. Paham? Ya, orang-orang musyrik di Mekah itu nyembah Allah nggak? Nyembah Allah, tapi kenapa dia menyembah berhala? Karena menganggapnya berhala itu wasilah menuju Allah. Orang-orang Hindu itu nyembahnya cuma Tuhan yang tak tergambar itu, yang imanen itu. Tapi mereka untuk mendekat kepada sang Tuhan itu lewat Wisnu, siapa? Ya, yang Hindu lebih paham lah.
Dan saya diskusi dengan mereka, siapa itu Wisnu? Siapa itu Siwa? Itu manifestnya Allah. Manifestnya Tuhan mereka, Sang Hyang, Sang Hua, kalau dalam bahasa Arabnya. Maka Imam Al-Jili bilang mereka nyembah Allah tapi tidak lengkap. Itu kritik Imam Al-Jili, Imam Ahlu Sunnah. Maka kritik Ahlul Haqiqah itu beda dengan kritik ahli aqidah. Kritik ahli haqiqah dia lebih kepada tasfiyah. Mereka mengkritik bukan untuk menghunjam, bukan untuk menyudutkan. Apa kritik Imam Jili? Ente sudah nyembah Allah tapi baru satu sifat. Jadi orang gak kecewa-kecewa amat gitu, gak sedih-sedih amat, ya. Tapi kalau ente ahli akidah gimana? Ente sesat, dhalun, mudillun, musyrik, ya. Ente finnar, kan begitu langsung. Ente masuk neraka, jahannam, khalidan, mukhalladan, abadan, abadal abidin. Begitu kalau cuma satu perspektif. Oke. Adakah di umat Islam orang yang belum Muhammadi? Banyak. Yang nyembah Allah hanya karena ingin sesuatu. Maka dia walaupun sudah syahadat, tapi pada bab hakikat dia belum kamal, belum perfect, belum ideal. Sholawat untuk pelaris, baca Quran, baca waqiah untuk pelaris. Apalagi wa alqaitu mahabbatan minni litasna ala ini, amalan dia tuh untuk mahabbah pelet. Ya akhi, hazihil ayah muqaddasah, ayat-ayat ini suci, gak pantas untuk urusan-urusan syahwat, gak pantas cuma untuk urusan dompet, gak pantas, ya. Maka orang murid kalau dia zikirnya, solawatnya, ibadahnya, wiridnya li ghardin min aghradid dunyawiyah, untuk tujuan duniawi, dia mesti ditasfiyah, mesti dibersihkan kolbunya oleh guru. Walaupun itu secara ilmu syariat, ilmu fikih boleh, tapi secara ilmu hakikat ghair najih, dia nggak lolos, dia masih gagal. Karena dia sholawat sebenarnya bukan untuk Nabi, tapi untuk dirinya. Dia sholawat bukan karena cinta Rasulullah, tapi karena cinta dengan dunianya. Lihat nih Pak Jero lewat, sholawatin. Ente cinta Pak Jero bukan cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ngelihat nih calon nih, kayaknya cocok nih buat gua nih. Wa alqaitu, baca deh ayatnya. Baca ayat ini bukan karena ikra, Allah bilang bacalah, tapi karena ente punya syahwat yang harus ditunaikan. Itu aja bedanya. Boleh nggak secara fikih? Boleh, masih banyak. Tapi secara hakikat, maka orang ini mesti ditasfiyah. Mesti apa arti tasfiyah tadi? Dibersihkan hatinya dari tujuan yang salah. Kolbunya mesti menghadap ke Allah dulu, baru bisa dikasih wirid, baru bisa ditalkin, baru bisa ikut suluk, baru bisa kemudian menapaki makom taubah, makom sabar, syukur, sampai kemudian makom yang hanya Allah yang tahu. Ya, begitulah Rasulullah SAW mendidik orang-orang Mekah 13 tahun. Itu sebabnya di Mekah 13 tahun ayat sudah turun 5 tahun atau 3 tahun sebelum hijrah, tapi Nabi belum mengajarkan sholat 5 waktu. Apa yang Nabi ajarkan pertama kali? Tasfiyah. Jadi ini diambil dari min qalbi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua takhliyah. Ngaji kitab ini gak mesti banyak bacanya, yang penting banyak fahamnya. Sepakat? Ya, nanti saya banyak baca kitabnya pada huruf Z. Takhliyah, at-takhalli anis siwa atau sawi, ya. Takhalli kalau tadi difilter, tapi yang di dalam. Sekarang takhliyah itu bisa juga diartikan sesuatu yang buruk, membersihkan minal masawi,
dari karakter buruk. Karena orang tidak kenal Allah, tidak ridho kepada Allah, maka dia iri dan dengki. Coba antum amalin aja raditu billahi robba. Ane pastiin gak ada iri dengki di kolbu. Aku ridho kepada Allah, aku ridho kemauan Allah. Pasti gak iri kalau dagangan kawan lebih oke. Kalau dia seorang artis, dia gak iri ada artis baru yang muncul lebih viral dari dia. Yang parah nih kiai, ustadz, iri sama kiai baru muncul. Ya, itu aneh itu. Ya, orang yang katanya mau mengajak umat kepada Allah, lalu dibantu oleh orang untuk ngajak umat kepada Allah, lalu dia iri sama orang itu. Pantas gak? Antum nih jadi orang yang ngajak manusia ke Allah, itu tugas. Ada orang mau membantu meringankan tugas itu, harusnya senang atau enggak? Ya, artis-artis itu harusnya senang kalau muncul artis baru, seniman-seniman. Kenapa? Untuk menghibur khalayak. Mereka tuh berubah-ubah terus. Sedangkan kita, apa istilahnya, genre apa? Ya, genre kita itu lagi. Orang pasti bosan. Tiba-tiba ada orang baru muncul menawarkan sesuatu yang baru, nanti mereka bosan kan balik lagi ke kita gitu. Harusnya begitu dia. Cuma sayang karena kolbunya belum ditasfiyah, lalu dia masyhur. Apa yang terjadi? Dia iri kepada orang yang juga masyhur. Kolbunya belum ditasfiyah, lalu dia kerja jadi pedagang, pebisnis, berniaga. Maka dia iri kepada orang yang sukses. Begitulah terus, praktekkan itu ke semua. Ya. Na'udzubillah minal masawi, ya.